Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, persaingan toko manisan. Cerita misteri kali ini bersumber dari @silpi. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Persaingan toko manisan. Manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Seakan uang sudah menguasai dirinya. Sepenggal kisah pengalaman pribadi keluarga saya. Nama disamarkan demi kebaikan masing-masing. Jadi, cerita ini adalah cerita nyata yang dialami oleh keluarga saya sendiri beberapa tahun lalu. Maaf, saya tidak bisa menceritakan secara mendetail karena memang pada saat keluarga saya mengalami hal ini, saya saat itu masih kecil, tidak terlalu mengerti apa-apa. Jadi, saya akan menceritakan hal yang saya ketahui saja. Ibu memiliki usaha toko manisan yang sangat laris. Bahkan sehari saja, ibu bisa pergi 3 kali untuk mengisi barang di toko karena habis. Keuntungan yang didapat lumayan, bisa menghidupi 3 orang anak ibu. Bapak pegawai kantoran yang pergi pagi lalu pulang sore. Jadi, aku biasanya menghabiskan waktu di rumah bersama ibu. Tidak jarang juga, aku membantu ibu melayani beberapa pembeli. Warung ibu langsung menyambung ke kamar ibu dan bapak. Jadi, kalau mau ke warung, harus melewati kamar ibu dan bapak terlebih dahulu. Letak rumah yang strategis, yaitu di pinggir jalan, tidak jauh dari rumah makan para supir truk pengantar barang. Bahkan, tidak jauh dari rumah juga terdapat SMA. Hal itu membuat warung ibu semakin ramai pembeli dari berbagai kalangan. Ibu juga punya sahabat yang berjualan makanan di SMA dan sekarang pindah berjualan di depan rumahnya. Kebetulan rumah Bu Puput, yaitu sahabat dari ibu, bertepatan sekali di depan SMA, tinggal menyeberang jalan doang. Bu Puput berlangganan kepada ibu untuk membeli bahan-bahan. Kami juga bertetangga dengan satu keluarga yang kebetulan juga membuka toko manisan. Tapi sayang, toko manisan mereka tidak seramai toko manisan ibu. Aku terkadang membeli jajanan di toko manisan Mbak Yu, tetangga kami. Kalau kata ibu sih, hitung-hitung membantu ramein toko mereka. Seingatku, dulu sih toko Mbak Yu itu isinya sedikit, berbanding terbalik sama toko ibu yang lengkap. Isinya cuman mie, jajan, dan minuman. Bisa dibilang, keadaan ekonomi keluarga Mbak Yu juga kurang baik. Rumah mereka masih berdinding kayu dulu. Mbak Yu dan suaminya juga harus menghidupi Mbak Ati, yaitu ibu dari Mbak Yu, dan Mbak Neneng, adik dari Mbak Yu sendiri, serta anak sulung lelaki mereka, yaitu bernama Doni. Ibu sering bercerita dengan Julia, yaitu ayuku. Kalau saat itu, ibu merasa iba dengan keadaan mereka. Waktu terus berjalan, tahun silih berganti. Sekarang, Kak Dian, yaitu kakak sulungku sendiri, dan Julia sudah lulus kuliah. Hanya tinggal aku sendiri yang menjadi tanggungan ibu dan bapak. Jarak umurku dan kedua kakakku terpaut jauh, 14 tahun jaraknya. Sekarang Kak Dian sudah bekerja di Jakarta, sedangkan Julia bekerja di daerah sinilah, jadi masih serumah dengan kami. SMA tidak seramai dulu lagi, bahkan muridnya pun tidak sampai di angka 100 siswa. Akibat banyaknya bermunculan sekolah-sekolah SMA lain yang jauh lebih modern. Warung Bu Puput
pembelinya juga tidak seramai dulu. Mungkin per hari pendapatan warung Bu Puput hanyalah Rp300.000. Warung ibu sendiri memang tidak seramai dulu. Kalau dulu bisa 3-4 kali mengisi barang di toko, dan sekarang hanya bisa 3 hari sekali. Iya, masih dalam jumlah banyak tapi. Hingga warung ibu benar-benar sepi. Tidak ada pembeli satupun yang datang. Semuanya dimulai dari bapak bertugas menyapu rumah di setiap pagi dan setiap sore. Pagi itu semuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Hingga tibalah di saat bapak menyapu kamar tamu yang ditempati oleh ayuku. Aneh, bapak rajin menyapu rumah 2 kali sehari. Tapi kenapa ada sebongkahan tanah merah di bawah dipan? Bapak mengambil tanah itu dan menyapunya hingga ruang dapur. Saat di dapur, bapak saat itu bercerita kepada ibu perihal tanah tersebut. Bu, bapak nemuin bongkahan tanah merah di bawah dipan kamar tamu. Siapa ya yang mainan tanah? Kamu apa Lia? Loh, bapak aneh-aneh saja loh. Orang aku udah gede kok, udah kerja lagi. Masa iya sih bawa-bawa tanah merah begitu ke dalam rumah? Adek kali yang mainin. Loh, aneh banget Pak. Padahal rajin disapu loh. Dek, sini dulu dek. Adek. Ibu kebingungan dengan kedatangannya tanah merah tersebut. Ibu saat itu juga sepemikiran dengan Lia. Kemungkinan besar memang aku yang membawa tanah itu ke dalam kamar. Iya bu, ada apa bu? Apa? Kamu bukan yang naruh tanah merah ini di bawah dipan kamar tamu, kamar ayukmu. Hah? Enggak kok pak. Adik lo gak suka mainan tanah di dalam rumah. Bapak, ibu dan Ayuk Lia hanya saling menatap memberi tatapan kebingungan satu sama lain. Tapi tidak mau ambil pusing, bapak memilih untuk membuang tanah merah itu ke halaman belakang rumah. Sejak kejadian tanah merah itu, Ayuk Lia yang memang bisa melihat mereka bercerita bahwa akhir-akhir ini dia diganggu. Bu, ibu, beberapa malam ini Lia sering dengar suara bayi menangis loh. Apa di sini ada yang baru ngelahirin ya? Hah? Nggak ada tuh. Cuman sebulan yang lalu Mbak Yu memang melahirkan, tapi anaknya meninggal ya. Kan kita yang bantu antar jemput keluarga mereka ke bidan waktu itu loh. Loh, tapi memang pas lihat cari-cari suara bayi itu, suaranya itu berasal dari dalam kamar loh bu. Lia juga sering ketindihan loh bu, beberapa malam ini. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nanti ibu ceritakan ke bapak ya, biar dibersihkan. Iya bu. Oh iya bu, Lia juga sempet loh lihat ada bayi di atas kasur, pas di samping kaki Lia. Ibu tidak membalas ucapan Yulia. Ia hanya menatap bingung ke arah Lia. Malamnya, ibu menceritakan apa yang dirasakan oleh Lia kepada bapak. Bapak yang mendengar hal tersebut langsung merasa janggal dan curiga dengan tanah merah yang ia temukan beberapa hari lalu. Bu ibu, apa jangan-jangan ada yang mau guna-guna kita ya? Astagfirullah pak, gak boleh seuzon. Tapi bisa aja kan, tanah merah itu tanah kuburan. Kamu tahu kan bu, kalau tanah kuburan itu cara yang paling manjur untuk membuat usaha orang gulung tikar. Ibu waktu itu tidak menjawab omongan bapak. Jika dipikir-pikir ada benarnya. Tapi mana mungkin. Matahari mulai bangkit, pertanda bahwa sudah waktunya untuk memulai hari. Sebelum berangkat bekerja, bapak selalu menyapu rumah plus halaman rumah. Aneh, kali ini bapak menemukan hamburan tanah di depan rumah, tidak seperti biasanya. Bu, ibu, bu, sini bu. Ada apa pak? Ini loh,
kok ada hamburan tanah di sini? Biasanya lo nggak ada. Alah, paling anak-anak belakang Pak mainan. Ah, mana mungkin Bu? Mereka mana mungkin menghamburkan tanah di sini. Toh, kemarin sore juga kita duduk-duduk loh di halaman. Nggak ada tuh tanah ini. Mungkin pas mereka belanja semalam Pak. Kita nggak boleh seuzon loh. Ah, Ibu selalu saja bilang begitu. Nanti jadi nggak Bu menanyakan hal itu sama Pak Haji? Iya Pak, nanti siang sekalian jemput adik. Pak Haji Darman adalah tempat langganan Ibu mengambil barang untuk mengisi toko. Pak Haji Darman memang memiliki kelebihan akan hal seperti itu. Ibu dan Pak Haji Darman sudah dekat sejak sekolah. Tidak jarang juga Pak Haji Darman bilang dengan Ibu akan menjodohkanku dengan salah satu anak lelakinya. Bu Pia, saya tebak kedatangannya ke sini pasti pengen belanja ya. Hais, kamu ini Darman, pasti belanja lah. Ngapain lagi toh? Tertawa geli Ibu dan Pak Haji Darman. Ibu duduk di kursi yang berada tepat di depan meja kasir. Sejak aku kecil hingga sekarang, tempat kursi itu tidak pernah berubah. Ibu mengeluarkan secari kertas yang berisi barang-barang yang ingin dibeli. Lalu Ibu memberikan kertas itu kepada Pak Haji Darman. Pak Haji Darman lalu melihatnya sekilas, lalu menyebutkan nama-nama barang yang tertulis. Terkadang Pak Haji Darman memberikan kertas itu kepada salah satu karyawannya dan lalu membiarkan mereka mengumpulkan sendiri barang-barang yang tertulis itu. Jadi gini Darman, beberapa hari lalu suamiku nemuin bongkahan tanah merah di bawah dipan kamar tamu. Biasanya itu nggak pernah ada loh. Nah, tadi pagi juga kami nemuin hamburan tanah merah di depan rumah juga loh. Pak Haji Darman yang sedang melihat kertas seketika melihat ke arah Ibu, memandang Ibu dengan serius. Lalu, beberapa hari ini juga lihat cerita kalau dia diganggu oleh anak bayi. Jendela kamar tamu kalian buka ya waktu itu? Iya. Tak ada jawaban lagi, hanya riuh ramai suara orang-orang dalam toko. Jadi gini Bu Pia, ada yang gak suka sama keluarga kamu. Tanah merah itu bukan sebarang tanah loh, itu tanah kuburan. Di belakang rumah kalian ada kuburan bayi kan? Jadi maksud mereka apa dengan tanah itu Darman? Tanah kuburan kalau dihamburkan di depan toko, maka gak lama dari situ toko itu akan gulung tikar. Tanah yang masuk ke dalam rumah itu langsung dibuang atau masih berkeliling rumah dulu? Tanahnya disapu suamiku Darman, disapu sampai dapur, lalu baru dibuangkan ke halaman belakang. Salah, mestinya langsung dibuang. Loh, terus bagaimana ini Darman? Tadahi air wudhu orang rumahmu di dalam satu ember. Lalu setelah itu, siramkan air wudhu itu mengelilingi rumahmu. Oh, gitu ya Darman. Baik kalau gitu Darman. Bu Pia, ini barangnya sudah siap, ucap Karyo, salah satu karyawan dari Pak Haji Darman. Oh iya, langsung bawakan ke depan ya. Ya sudah kalau begitu Pak Haji Darman, saya pamit pulang dulu ya. Baik Bu Pia, jangan lupa ya. Iya, baik Pak. Oh iya, Bu Pia, kalau mau yang lebih simpel, air dibacakan ayat kursi dan alihkan saja. Setelah itu dipercikan mengelilingi luar rumah. Oh iya, terima kasih ya Pak. Ibu pergi berjalan meninggalkan toko Pak Darman. Tidak lupa, Ibu menjemput anak bungsunya, aku, yang sudah menunggu kedatangan Ibu di depan sekolah. Malam harinya, Ibu menceritakan obrolannya bersama Pak Darman tadi siang dengan Bapak. Begitu ya. Ya sudah,
kita langsung laksanakan malam ini juga ya Bu? Iya Pak. Ibu dan bapak langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Haji Darman malam itu juga. Setelah dilakukan penyiraman keliling rumah malam itu, Yulia tidak pernah diganggu lagi. Warung ibu tetap ramai, tapi rupanya itu semua tidak bertahan lama. Warung ibu kian hari mulai sedikit membeli. Pendapatan per hari warung ibu bisa dibilang masih dapatlah. Seingatku dulu, seharinya ibu masih bisa dapat 300.000 rupiah. Ibu dan bapak masih rajin menyiram air bacaan keliling rumah hampir di setiap malam. Ibu mulai jarang mengisi barang sekarang. Mungkin seminggu hanya 1 kali mengisi barang toko. Ketika barang di toko sudah ada beberapa yang kosong, ibu saat itulah baru pergi ke toko Pak Haji Darman. Ibu Pia, jarang ke toko ya sekarang? Nggak serajin dulu? Apa sudah ada langganan baru nih? Ah, mana mungkin Pak. Aku cuma beli di kamu Darman. Toko sekarang sepi Dar. Nggak seramai dulu lagi. Semenjak kejadian tanah merah itu. Iya. Apa sudah lakukan penyiraman air? Sudah, mungkin hampir setiap malam. Tapi memang mungkin tidak seramai dulu ya. Pak Haji Darman hanya menghela nafas dengan panjang. Lalu Pak Haji Darman berkata, Air bacaan itu hanya bisa mengusir jin penutup rezeki di warungmu, Bu Pia. Tetanggamu tidak suka dengan keluargamu. Dia berpikir kamu saingan toko manisannya. Jadi dia berusaha menyingkirkan warungmu. Jadi mereka mau buat tokoku tutup total Darman? Iya Bu Pia, mereka dukunkan tokomu. Mereka kirimkan jin untuk menutupi rezeki tokomu. Medianya tanah kuburan. Astagfirullahaladzim. Padahal aku gak pernah menganggap mereka sainganku loh. Namanya hati manusia Bu, tak ada yang tahu. Manusia itu bisa berubah kapan saja ya. Jadi bagaimana ini Darman? Saya coba bantu mengusir dari sini ya Bu. Perbanyak doa dan sholat ya Bu. Jangan lupa juga selalu penyiraman air. Iya Pak, terima kasih ya. Warung ibu mulai kembali seperti semula. Sedikit demi sedikit mulai ramai kembali. Tapi sepertinya kembalinya pelanggan ibu membuat Mbak Yu tidak suka. Dia mulai mencari dukun lain lagi untuk menutup usaha ibu. Warung ibu mulai sepi kembali. Bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Pendapatan per hari toko ibu hanya berkisar 100 sampai 300 ribu saja. Pendapatan 300 ribu rupiah sudah terbilang ramai waktu itu. Ibu kembali mendatangi Pak Haji Darman untuk menanyakan perihal tokonya. Di pagi hari, ibu pergi ke toko Pak Haji Darman untuk berbelanja sekaligus menanyakan tokonya. Sudah lama Bu Pia nggak berbelanja. Bukannya toko sudah mulai ramai ya? Iya Darman, ramainya hanya hitungan hari saja kok. Sekarang sepi lagi Dar. Bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Pak Haji Darman hanya diam, menatap ibu sebentar, lalu memalingkan pandangannya. Tidak lama, Pak Haji Darman mengembalikan pandangannya ke arah ibu. Dan Pak Haji Darman berkata, Dia nyari dukun baru. Ibu hanya diam, menatap Pak Haji Darman yang nampak serius. Ini kayaknya dukun Bali. Nanti dia bakal ngasih makanan. Makanan itu sudah dibacakan. Makanannya bekerja saat masih panas. Kalau diberi makanan langsung dibuangkan, jangan dimakan. Baik. Tapi untuk dukunnya? Jujur Bu Pia, melawan dukun Bali itu susah sekali. Nanti coba saya usahakan untuk membantu ya. Terima kasih Pak Haji Darman. Setelah barang belanjaan siap, ibu langsung bergegas pulang ke rumah. Lia,
Lia, ya, Lia. Teriak ibu memanggil Yulia yang berada di dalam rumah. Ya, sebentar Bu, sebentar. Yulia membukakan pintu rumah dan membantu ibu memasukkan barang-barang ke dalam toko. Tadi ada yang ngasih makanan gak? Gak ada Bu, gak ada yang datang. Alhamdulillah. Loh, kenapa Bu? Gak apa-apa. Kalau ada yang ngasih makanan, jangan langsung dimakan ya. Kasih tahu ibu dulu. Oh, gitu ya Bu. Iya Bu. Setelah selesai merapikan barang-barang di toko, ibu dan Yulia masuk ke dalam rumah. Ibu dan Yulia duduk berkumpul di ruang belakang. Sedangkan aku hanya sibuk bermain boneka. Tidak lama terdengar suara orang memanggil dari arah depan rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk Pia. Yuk Pia. Nah, Lia, siapa itu? Coba kamu cek ya, Nduk. Iya Bu. Yulia berlari kecil dari ruang belakang ke depan. Jarak rumah belakang ke pintu depan lumayan. Berkisaran 14 meter. Oh alah, Mbak Yu. Kenapa ya Mbak Yu? Iya, ini Lia. Ada makanan berugo. Masih hangat loh. Langsung dihabiskan ya pas masih hangat. Biar lebih enak. Oh iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sebentar, Lia pindahkan berugonya dulu ya Mbak. Ah, gak usah Lia. Orang bertetangga juga kok. Nanti antarkan saja piring dan mangkoknya. Mbak pulang dulu ya. Oh alah, gitu ya Mbak. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Lia. Yuk Lia membawa mangkok dan piring yang berisi berugo dan kuah berugo itu ke dapur. Siapa Lia? Ini Bu, berugo dari Mbak Yu. Ibu yang tadinya duduk santai langsung beranjak dari tempat duduknya, menghampiri meja makan. Apa katanya tadi? Kata Mbak Yu, dihabiskan pas masih hangat biar enak. Gitu doang Bu. Langsung buang ke halaman samping ya. Loh, kenapa Bu? Alah udah, nanti ibu ceritakan. Buanglah, cepat. Iya Bu, iya. Yulia membuang kuah berugo itu ke halaman samping dan memberikan berugo itu ke ayam peliharaan Kak Dian di halaman belakang. Loh, kenapa dibuang Yuk? Sayang banget loh. Kataku. Iya, kata ibu gak boleh dimakan. Oh alah. Lia, sudah kamu buang belum Lia? Teriak ibu dari dalam rumah. Sudah Bu. Kenapa lo Bu kok dibuang? Ibu menceritakan apa yang Pak Haji Darman bicarakan di tokonya tadi pagi. Yulia sekarang mengerti kenapa ibu menyuruh ia membuang makanan tersebut. Malam harinya, ibu menceritakan semuanya kepada bapak. Bapak nampak marah ketika mendengar cerita dari ibu. Bapak waktu itu tidak menyangka segala kebaikan keluarganya ternyata dibalas seperti ini oleh keluarga Mbak Yu. Ibu berusaha menenangkan bapak, menjelaskan bahwa rezeki sudah ada yang atur. Kalau memang sudah rezekinya, ya sudah. Tapi Bu, mereka udah keterlaluan loh, sampai menutup rezeki kita begini. Ya sudah Pak, biarlah. Mereka yang berdosa juga kok. Selalu saja pasrah begitu Bu. Bapak langsung meninggalkan ibu di ruang tengah dan melipir masuk ke dalam kamar. Ibu hanya menghela nafas dengan panjang. Ibu juga nampak bingung apa yang harus mereka lakukan. Kalau kata Pak Haji Darman, apa solusinya Bu? Tanya Ayu Kuliah yang keluar dari kamar tamu. Perbanyak doa saja ya. Kalau memang rezeki kita pasti akan dibantu oleh Allah. Iya Bu, iya. Yulia hanya diam menatap kosong ke arah depan. Begitu juga dengan ibu.
Semakin hari semakin sepi saja warung ibu. Bahkan untuk mendapatkan Rp200.000 per hari saja sangat susah. Bahkan tidak jarang kejadian pembeli sudah berada di kasir, tiba-tiba saja pergi dan mengucapkan, "Nggak jadi deh Bu." lalu pergi berjalan ke arah toko Mbak Yu yang tepat di samping rumah kami. Pembeli warung ibu bisa dihitung dengan jari. Bahkan pelanggan langganan ibu, sahabatnya, yaitu Bu Puput, juga berpindah tempat beli ke toko Mbak Yu. Toko ibu seperti benar-benar binasa, hilang ditelan bumi, tidak terlihat dan tidak dianggap oleh orang yang berlalu lalang. Ibu merasa sedih. Pendapatan per hari warung sudah tidak sampai Rp100.000 lagi. Barang-barang di warung banyak tersusun. Sudah 1 bulan berlalu. Barang-barang itu tidak bergerak dari tempatnya. Bapak lalu mengeluh kepada ibu. Untuk duduk di depan rumah saja, Bapak malu, Bu. Warung kita seperti tidak ada. Iya Pak, pendapatan juga nggak terlihat sama sekali. Akhirnya, ibu memberanikan diri untuk menanyakan kepada sahabatnya, Bu Puput. Ya, mengapa tidak pernah berbelanja lagi di tokonya? Siapa yang pernah menyangka kalau jawaban Bu Puput ternyata, "Loh, aku selalu pengen belanja di tokomu loh. Tapi tokomu selalu tutup rapat, nggak pernah buka lagi. Malah aku yang pengen nanya kenapa kamu nggak pernah buka toko lagi." Loh, aku selalu buka toko kok, nggak pernah tutup loh. "Ah, bohong. Aku ini hampir setiap hari lewat tokomu Pia. Kamu selalu tutup." Astagfirullah, aku selalu buka Put, nggak pernah tutup. Aneh banget. Ibu nampak bingung. Ibu nggak pernah absen buka toko. Kenapa dibilang tutup? Tiba-tiba saja ibu teringat tentang satu kejadian. Ya Allah Put, apa jangan-jangan orang-orang lihat tokomu tutup terus ya? Memang sering sekali aku melihat para pembeli ingin beli, tapi putar balik gak jadi beli. Astagfirullah Pia, bisa jadi aku selama ini lihatnya kamu tutup terus kok. Ibu hanya termenung diam, tidak menjawab lagi. Coba kamu tanyakan dengan Pak Haji Darman Pia, mungkin dia punya solusinya. Ibu melihat Bu Puput, lalu ibu berkata, "Sudah pernah waktu itu Put, katanya memang ada yang jahilin atau dukunkan tokoku Put. Sempat sepi lumayan lama juga Put, tapi masih dapat kok. Dan sekarang bener-bener gak dapat sama sekali." Bu Puput diam. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak menyangka bahwa ada orang setiga itu. "Kamu sudah tahu siapa pelakunya?" "Sudah Put." "Siapa?" "Mbak Yu." Bu Puput tertegun ketika mendengar nama itu. Ia tidak menyangka bahwa tetangga ibu sendirilah yang menutup rezeki ibu. Waktu itu masih sempat dapat 300.000 per hari Put. Tapi sekarang dapat 100.000 saja udah syukur banget. Bu Puput tidak menjawab. Ia turut prihatin dengan keadaan toko ibu. Kalau kata Pak Haji Darman, dia ganti dukun. Soalnya masih ada yang beli di tokoku. Aku gak tahu Put, dia makai dukun apa awalnya. Warungku masih ada pendapatan. Tapi beberapa bulan lalu Pak Haji Darman bilang kalau dia ganti dukun. Dia ganti dukun Bali sekarang. Ya Allah Pia, dukun Bali itu susah dikalahkan loh. Iya Put, bener. Tokoku sekarang sepi banget. Pasrah aku Put. Kalau memang masih rezeki, pasti Allah bantu. Walau ibu tidak menceritakan kesedihannya akan toko manisan ia yang sepi, bahkan diambang kebangkrutan, aku tahu kalau ibu nampak murung. Bahkan sesekali aku melihat ibu melamun. Semakin hari toko ibu semakin sepi sekali. Bahkan tidak jarang
dalam sehari tidak ada satupun pembeli yang datang. Bapak mencoba menghibur ibu, mendorong ibu untuk menanyakan pada Pak Haji Darman. Mungkin saja ada solusinya. Lalu ibu mengiyakan. Ibu saat itu pergi ke toko Pak Haji Darman untuk berbelanja. Walau sebenarnya toko masih penuh, tapi tidak enak rasanya jika pergi hanya untuk menanyakan saja tanpa ada yang dibeli. Sudah lama nggak datang Bu Pia. Ada langganan baru pasti. Aish, mana ada Darman? Tokoku semakin sepi. Barang di toko nggak berkurang sama sekali. Dari awal aku beli terakhir denganmu. Pak Haji Darman diam. Ia hanya melihat ibu. Lalu Pak Haji Darman berkata, Ngelawan dukun Bali memang susah Bu. Pak Haji Darman diam beberapa saat. Lalu melanjutkan perkataannya lagi. Dia alias Mbak Ayu itu, dia orangnya jahat, licik dia Bu. Waktu itu sebelum kamu bercerita kalau tokomu mulai agak sepi, dia waktu itu sempat datang ke sini. Dia meminta penglaris kepadaku. Aku tolaklah. Aku bukan dukun yang bisa menglariskan dagangan orang. Ibu kaget mendengar cerita dari Pak Haji Darman. Ibu tidak menyangka, rupanya dia sempat datang ke sini. Kurasa karena nggak dapat penglaris dariku, dia mencari dukun. Tapi dukunnya masih dukun biasa Bu. Cuman dia ngirimin jin buat nutupin doang. Efeknya itu belum bisa buat orang lain gulung tikar. Jadi dia belum puas. Oh gitu ya. Jadi makanya dia ganti ke dukun Bali. Iya Bu Pia. Bu Pia tahu kan toko manisan Yuk Vivi? Oh iya, tahu aku. Kenapa Darman? Toko dia juga mulai sepi seperti tokomu. Dia juga mendukunkan toko Yuk Vivi agar gulung tikar. Dia ingin menyingkirkan segala saingan tokonya agar segala pembeli hanya beli di toko dia. Ibu kaget bukan kepalang. Ternyata dia sampai senekat itu untuk menyingkirkan segala saingannya. Dan gak lama lagi, toko Yuk Vivi gulung tikar. Kata Pak Haji Darman kepada ibu. Wah, dia senekat itu ya, ucap ibu. Manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang Bu Pia. Ibu terdiam sejenak, lalu ibu berkata, Ya sudah Darman, aku mau pulang dulu ya. Oh, iya Bu Pia. Bu Pia, ini barangnya. Ya, terima kasih ya Darman. Sama-sama Ibu Pia. Ibu lalu pergi meninggalkan toko Pak Haji Darman dengan tatapan kosong. Ibu masih tidak menyangka tentang apa yang ia dengar tadi. Malamnya ibu menceritakan segalanya kepada bapak. Bapak kaget tidak menyangka bahwa Mbak Yu bisa sejahat itu hanya demi uang. Ya sudahlah Pak, mungkin memang sudah saatnya ibu istirahat jualan. Bapak diam, bapak menghela nafas. Lalu bapak berkata, Tahankan ya Bu, mungkin nanti hatinya dibukakan oleh Allah, biar nggak dukunkan kita lagi. Iya Pak, iya. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba toko Mbak Nina, salah satu toko manisan besar di sini, bangkrut. Bahkan hartanya tidak bersisa untuk membayar hutang kalah judi suaminya. Sekarang hanya tersisa toko manisan ibu dan Mbak Yu di sekitar sini. Toko Mbak Yu terus melaju pesat menjadi lengkap. Bahkan ia juga memperbaiki rumahnya plus memperbesar rumahnya. Kalau saya dengar cerita, dulu Mbak Yu selain berjualan juga menganakkan duit. Banyak orang bercerita kalau Mbak Yu ganas kalau menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadanya. Pernah saja ada yang berhutang 10 juta, beranak-ranak sampai menjadi 100 juta lebih hutangnya. Banyak orang bilang sakit hati dengan Mbak Yu. Tidak sedikit yang bilang kalau Mbak Yu itu manusia yang tidak berhati nurani. Waktu dulu juga ada
Ada satu orang yang berhutang dengannya, Pak Bayu namanya. Pak Bayu waktu itu berhutang 10 juta. Hutang yang berbunga sampailah di angka 50 juta. Pak Bayu sudah membayar lunas hutangnya. Tapi siapa sangka ketika Pak Bayu meninggal, Bayu masih menagih hutangnya Pak Bayu. Katanya sih bunga hutangnya belum terbayar lunas. Istri Pak Bayu tidak mau membayar sama sekali karena Pak Bayu sudah membayar hutang serta bunganya waktu itu. Semua berpikir masalahnya selesai, rupanya tidak. Bayu lalu merampas rumah milik Pak Sani, yaitu menantu dari Pak Bayu sendiri. Pak Bayu bisa dibilang bukan orang berada, ia hanya punya rumah. Pendapatannya dari hasil memulung. Orang-orang sampai tidak habis pikir dengan laku Mbak Yu yang tidak berhati nurani. Tahun demi tahun silih berganti. Sudah 3 tahun warung ibu sepi pembeli. Akhirnya ibu memilih untuk mengakhiri semuanya. Ibu akan menutup rapat-rapat warungnya itu. Ibu tidak mau berjualan kembali. Kami sekeluarga juga mendukung pilihan ibu. Karena kami juga tidak tega melihat warung ibu yang sangat sepi. Bahkan sehari saja sering tidak ada pelanggan. Setelah berbulan-bulan menutup warungnya, ibu akhirnya membayar tukang untuk membongkar warungnya itu. Kalau kata ibu, buat apa? Gak ada gunanya. Lebih baik dihancurkan. Jika ditanya orang-orang, mengapa berhenti berjualan? Ibu selalu menjawab, disuruh anak-anak berhenti, capek juga. Sudah 20 tahun berjualan, sudah saatnya pensiun. Aku tahu sebenarnya ibu belum terlalu ikhlas menutup tokonya itu. Sebelum menutup toko, ibu sempat sedikit berselisih dengan bapak. Ibu ingin membuka warung makan setelah menutup toko manisannya. Tapi waktu itu bapak menolaknya. Bapak tidak setuju. Bapak takut kalau nanti kejadian yang sama akan terulang kembali. Dan cerita pun selesai. Ambil baiknya, buang buruknya. Mungkin di sini kita bisa belajar bahwa kita tidak pernah tahu apa isi hati manusia yang sesungguhnya. Musuh terbesar manusia ialah manusia sendiri. Kami sekeluarga sudah memaafkan keluarga Mbak Yu dan Mbak Yu tentunya. Karma itu ada dan karma tahu jalannya sendiri. Begitulah kisah cerita persaingan toko manisan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.